Ini hasilnya C ya. Udah hasilnya tuh 4. Jadi ini kan di N kan dulu ya, di N kan. Untuk N kan berarti 1 N1. Hasilnya 1 N1 hasilnya 1 N1 hasilnya tulis nih di sini. Itu kan berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 N1 hasilnya 1. 1. 1 hasilnya 0. 1 N0 0. 1 N0 0. 1 N1 0 N0 0. 1 N0 0. Oke. Sekarang ini digeser C-nya, itu kan C-nya digeser 2. Nah, berarti satunya itu digeser 2 sini. 1, 2. 1 0 0. Tinggal jawabannya di sini C. Nomor 23. Coding untuk melengkapi pada baris ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah, ini kan pilihan ya, operator, min, dan plus. If operator tidak sama dengan plus, itu berarti adalah, berarti di sini kan min ya. Nah, berarti kan ininya baru plus. Nah, berarti A. Hello world, text hello world. Text replace word dengan Python di upper di split. Sehingga hasilnya itu adalah A. Hello Python, hello world-nya jadi hello Python, terus di split. Terakhir, masukkan sebuah angka, jika I persen 2 atau modulus 2 hasilnya 0, maka bilangan genap, else bilangan ganjil. Pada coding di atas, error pada coding di atas letak pada baris ke berapa? Ke 1 ya. Karena tidak di casting. Harusnya di casting menjadi jadi apa? Integer, Pak. Integer atau float ya. Di casting dulu. Oke, ini untuk untuk yang soal tipe B sih hampir sama seperti itu ya, nggak jauh berbeda. Kita langsung masuk ke materi kita yang ke-9, yaitu ke struktur percabangan atau yang model selection. Nanti kita pakai apa? Pakai sintaks apa? Tadi sudah di spill
itu sintaksnya pakai struktur percabangan pakai sintaksnya pakai if ya. Ya. Ya, kita lihat di sini ya biasa ya untuk tujuannya berarti mengenalkan untuk struktur algoritma percabangan dalam algoritma serta implementasinya dalam pemrograman. Sini yang pertama itu mampu menggunakan struktur ini percabangan lalu dengan satu kondisi atau yang percabangan bersarang. Oke, ini untuk memahami. Di sini ada sebuah alur proses di mana yang pertama ini kita lihat adalah sebuah alur program yang berjalan secara runtunan atau sequence. Dan yang sebelah kiri itu adalah algoritma yang berjalan secara selection atau percabangan. Ya, kalau ini yang pertama sebuah inputan panjang lebar luas lalu masuk ke input langsung dihitung dan ditampilkan. Nah, kalau di sini ya kita ada sebuah kondisi di mana ya kondisi ini diwakili dengan yang belah ketupat di situ ada sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menjalankan sebuah aksi ya. Kondisi ini akan menjalankan sebuah aksi di mana itu ada dua kemungkinan yaitu aksi ketika kondisinya itu adalah bernilai true dan kondisi yang ketika dia itu false. Ya, di sini ketika dia bernilai true maka akan menjalankan sebuah aksi yaitu write lulus, sedangkan kalau kondisinya itu adalah false itu akan menulis sebuah kata gagal lalu akhir ya. Sini. Kondisi ini yang perlu kita ini ya kan bermain logikanya itu adalah di kondisi karena kondisi ini kan hanya satu kondisi, bisa nggak lebih dari satu kondisi? Bisa ya. Nah ini cuman kan kita kalau sebuah teman dasar dari kondisi itu ada dua, ya dan tidak. Nah nanti dari dua kondisi dari satu dua pilihan ya dan tidak ini bisa menjadi dua, tiga, empat dan lain sebagainya. Itu berarti if-nya itu lebih daripada satu. Ya. Nah ini kondisi juga itu bisa disebut sebagai nantinya itu adalah sebuah control flow atau yang mengontrol sebuah prosesnya, flow-nya. Apakah flow-nya ke yang sebelah kanan atau flow-nya itu akan ke sebelah kiri, gitu ya. Nah, ini juga kenapa kita itu di kondisi ini kan karena dia adalah true dan false, otomatis ini adalah menggunakan operator yang akan menghasilkan nilai boolean. Operator apa saja kira-kira yang menghasilkan nilai boolean? Operator apa saja? Kalau ini ada operator apa yang digunakan? If nilai lebih besar sama dengan 60. Yaitu operator apa yang digunakan pada kondisi tersebut? Bandingan, Pak. Bandingan. Oke.
selain operator perbandingan, operator apalagi yang akan menghasilkan nilai true dan false? Boolean Pak. Bitwise Pak. Apa? Bitwise. Bitwise? Enggak ya. Bitwise itu tidak menghasilkan true dan false. Tapi itu khusus untuk yang angka biner. Jadi 1 dan 1 jadi 1. Karena bukan nilai itu bukan true false, tapi 0 dan 1. Ya. Berarti bukan yang bitwise operator. Berarti apa? Selain operator perbandingan, apa? Cuma nggak ada yang tahu. Membership. Apa? Membership. Membership. Bisa. Isinya apa yang membership itu? In dan not in ya. Oke, selain membership, tadi yang bukan bitwise-nya, yang serupa, hampir mirip dengan bitwise itu operator apa? Operator logika yang and, or itu dia akan menghasilkan sebuah nilai boolean gitu ya. Membership, logika, operator perbandingan, lalu identitas juga itu bisa menghasilkan sebuah nilai yang bernilai boolean atau true dan false. Oke, ini untuk konsepnya, deskripsinya dulu ya. Jadi struktur percabangan ini adalah salah satu fitur untuk pemrograman yang akan memungkinkan si program itu akan memutuskan berdasarkan sebuah kondisi. Nah, ini menggunakan apa klausanya atau sintaksnya? Sintaksnya itu adalah ada if, ada elif, dan else. Di mana elif itu adalah else if ya. Jadi disingkat jadinya elif. Jadi ada if, ada elif, dan else. Ini juga merupakan sebuah runtunan ya. Kita nggak bisa nulis di elf dulu di atas, baru elif atau terus if. Itu nggak bisa. Jadi nulisnya itu yang paling pertama itu adalah if dulu. Ya baru kalau ada yang mau else if maka ditulis ke berikutnya. Dan else itu kan yang terakhir ya. Itu maka ditulis paling terakhir. Jangan sampai ada elif itu setelah else. Bisa, tapi dalam blok yang berbeda itu bisa. Tapi kalau dalam satu blok yang sama itu tidak bisa ya. Nah, struktur ini ya untuk struktur percabangan itu dia akan mengevaluasi sebuah ekspresi atau kondisi logis. Dalam hal ini yang tadi ada operator logika itu untuk menghasilkan apakah nilainya itu adalah true atau false ya atau logikanya tidak benar, tidak menghasilkan true dan false maka itu tidak akan bekerja ya. Jadi pastikan ketika kita membuat sebuah kondisi, itu kondisinya itu bisa menghasilkan nilai true dan false. Ya, 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 ya. Nah, yang pertama kita gunakan itu ini kan sintaksnya itu adalah if. If ini mengevaluasi kondisi yang pertama. Jadi kalau kita membuat kondisi yang pertama, kita gunakan if dulu. Nah, ketika if-nya atau kondisinya itu bernilai true, maka dia akan menjalankan perintah atau aksi yang ada di blok apa? Yang bernilai true, dia akan menjalankan aksi itu. Lalu elif ini adalah mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya false. Jadi ini adalah kayak syarat kedua gitu. Syarat pertamanya
apa. Lalu ada syarat ke yang nomor 2. Nanti ini bisa jadi kalau syarat nomor kedua ini benar bagaimana, kalau yang terakhir ini berarti else nih, opsi terakhir ya, dalam menangani semua kasus yang tidak memenuhi kondisi di atas. Jadi ini kasusnya misal kondisi pertama di if, lalu kondisi kedua di elif, dan ketika dua-duanya ini tidak memenuhi, maka dia akan dieksekusi setelah else. Dan opsional elif dan else ini, ya walaupun kita hanya pakai if, ini programnya bisa berjalan. Ya. Berarti kalau tidak ada else, ini artinya si program itu hanya menjalankan berapa aksi. Kalau tanpa else. Hanya menjalankan berapa aksi? 2 atau 1? Hanya menjalankan satu aksi ya, kalau tanpa else. Karena dia hanya menjalankan ketika kondisinya benar saja. Itu ya. Kalau kondisinya salah, ya tidak menjalankan apa-apa. Ya, cuman kalau kita tulis ada else-nya, dia baru akan bisa menjalankan ada dua kemungkinan, dua aksi. Kalau kondisinya benar, aksinya apa? Kalau kondisinya salah, itu aksinya apa? Sehingga di sini perhatikan ini cara penulisannya. Kalau untuk yang kolom algoritmik itu adalah pseudocode-nya atau algoritmanya itu seperti ini. Ya. Untuk penulisan di Python-nya itu lebih sederhana. Hanya if kondisi lalu titik 2. If kondisi titik 2 aksi. Artinya ini untuk yang nomor pertama itu dia tidak menjalankan aksi yang else. Dia hanya menjalankan satu aksi jika kondisinya benar. Lalu ditandai dengan apa sih? Karena kita sebuah aksi itu adalah berada pada kondisi, itu harus dia penulisannya itu menggunakan indentasi. Dia harus menjorok ke dalam. Ya, menjorok ke dalam. Karena di pemrograman Python itu kita tidak menggunakan kurung kurawal untuk sebuah blok ya. Karena mungkin di pemrograman lain itu biasanya pakai kurung kurawal baru di enter. Nah itu kalau di Python itu lebih sederhana, kita nggak menggunakan kurung kurawal, jadi hanya titik 2 saja lalu di enter. Kalau sebuah aksi ini adalah dijalankan untuk kondisi yang pertama, maka dia harus ditulis masuk ke dalam. Satu indentasi itu setara dengan 4 spasi. Ya, itu. Sehingga kalau yang pertama itu kan hanya satu aksi. Nah, yang kedua ini baru ada 2 aksi. Kalau ditulis ada else di situ ya. If kondisi titik 2, aksi pertama, lalu else, lalu aksi kedua. Ya. Nah, untuk yang lebih dari 2 aksi, di sini ada 3 aksi, maka menggunakan yang keduanya itu jangan langsung else saja, tapi ada else if atau elif ya. Jadi if aksi 1 lalu elif, di sini adalah kondisi lagi, kondisi yang kedua, lalu aksi kedua else dan berikutnya aksi ketiga. Aksi ketiga dijalankan kalau kondisi yang pertama dan kedua ini tidak memenuhi. Ya. Kalau kondisi yang terpenuhi itu adalah di kondisi pertama, dia akan menjalankan aksi 1. Tapi kalau tidak memenuhi di kondisi pertama, tapi memenuhi di kondisi kedua, maka dia akan menjalankan aksi kedua. Kalau tidak memenuhi semua, maka akan menjalankan aksi ketiga. Ini contoh untuk implementasinya. Ini kita punya sebuah coding
angka sama dengan int input, masukkan sebuah angka. Jadi kita membuat sebuah inputan agar si user itu menginputkan sebuah angka, ya. Lalu kita buat kondisinya if angka itu lebih besar sama dengan 0, maka print positif. Ya. Pada baris ini itu hanya ada satu kondisi, yaitu adalah angka lebih besar sama dengan 0 dan satu aksi true tanpa adanya aksi false. Ya. Kalau kita mengetikkan angka yang bukan misalnya angka 0 atau min 1 kan di bawah 0, itu maka tidak memunculkan aksi apa-apa. Gitu ya. Bisa sekalian dipraktekkan. Silakan untuk yang contoh pertama. Bisa dibuka HP-nya, silakan. Iya, yang coding pertama ini, yang percabangan. Ada semua kan aplikasinya? Ada yang belum? Angka sama dengan kita buat casting dulu int, lalu buka kurung input, kita membuat sebuah inputan dengan teksnya itu adalah masukkan sebuah angka titik 2 spasi. Nah, ini baru setelah itu kita buat sebuah kondisi dengan if angka lebih besar daripada 0, maka atau titik 2, lalu buat print angka positif. Atau bisa dikembangkan angka yang Anda inputkan atau angkanya berapa, itu adalah angka positif. Ya. Ya, sekarang dicoba, kalian masukkan angkanya itu angka 0 atau angka negatif. Hasilnya bagaimana? Hmm? Iya, ini nggak menampilkan apa-apa. Jadi bukan error. Tapi memang tidak, kalau dimasukkannya itu adalah angka 0 atau min 1, itu ya tidak menjalankan apa-apa karena tidak ada aksi yang kedua. Sekarang tambahkan aksi yang kedua. Ini. Codingan yang tadi tambahkan else-nya. Else print angka negatif atau 0. Tuh. Baru ketika kalian memasukkan angka 0 atau min 1, dia akan mencetak aksi yang kedua. Karena apa? Karena kondisinya itu adalah bernilai false.
Ya, oke, udah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan masukkan angkanya. Kalau kalian masukkan angka yang di atas 0, itu dia akan mencetak angka positif. Tapi kalau angka yang diinputkan itu adalah angka 0 atau di bawahnya, maka akan mencetak itu adalah angka negatif atau 0. Itu ya. Itu adalah contoh dari percabangan. Sudah semua? Nah, kita masuk ke yang ada dua kondisi. Ini kan satu kondisi ya. Hanya ada kondisi angka lebih besar sama dengan 0. Kita masuk ke dua kondisi di sini. Itu ada elif. Masukkan sebuah nilai. Nah, kalau nilainya itu adalah lebih besar sama dengan 85, maka akan mencetak itu baik sekali. Tapi kalau else, kalau enggak lebih apa maksudnya enggak lebih besar sama dengan 85, tetapi dia itu adalah lebih besar sama dengan 70, itu maka akan mencetak grade baik. Kalau bukan itu, artinya di bawah 70, maka akan mencetak nilai cukup gitu ya. Ini yang tadi kan coding pertama bisa disimpan, lalu buat ini coding yang kedua. Tuh. Untuk flowchartnya, ini adalah kan menggambarkan untuk yang eh, elif ini ya, yang ada kondisi dua di sini, tapi dengan memakai elif, bukan yang nested leaf, nested ya, yang bukan bersarang if-nya. Nah, itu adalah gambarannya seperti ini. Ya. Jadi ada start, lalu di situ ada dua kondisi. Tapi kondisi yang kedua itu adalah ada di lajur false. Kira-kira yang kondisi pertama itu diisi pakai apa? Yang kotak ini. Kotak ini diisi dengan apa? Nilai lebih besar sama 85. Yang satunya lebih besar sama dengan 70. Untuk aksi pertama ini apa? Mencetak apa ini? Di sini baik sekali. Di sini, di sini cukup. Oke, seperti itu betul. Jalan programnya. Hmm. Oke, ini yang pakai elif. Satu lagi itu kalau dia leaf yang bersarang. Dia if tapi di dalam if. Seperti ini contohnya.
Ini kan if-nya itu ada if, lalu masuk lagi di dalamnya ada if, ya. Nah, ini lihat bloknya. Kalau di sini, ya, else ini satu blok nih, if sama ini. Nah, ini bloknya sama yang if yang di dalam. Nah, itu tuh berbeda. Kalian makanya kalau menulis itu perhatikan dengan indentasinya juga, ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu kondisinya kondisi yang kedua itu ada di lajur yang false, ya, sehingga else if. Kalau yang ini dia if yang kedua atau kondisi yang kedua itu ada di lajur yang true, ya. Perbedaannya seperti itu kalau digambarkan dengan flowchart. Kalau berdasarkan flowchart ini, kira-kira yang tertulis di aksi ini itu yang apa? Yang tertulis di sini apa kira-kira? Aksi apa yang dijalankan di sini? Aksi apa? Hmm? Anda masih anak-anak di sini? Di sini apa? Yang di sini, yang di kotak ini, kira-kira apa aksi yang dijalankan di sini? Anda, Anda sudah pensiun. Kan dua if kan ya, if dia jadi dia itu lebih besar dari 18 tahun dan juga lebih besar dari 65 tahun. Ya ada dua if-nya, maka dia di sini Anda sudah pensiun. Kalau di if yang ini itu apa? Ini kan melewati satu kondisi kan? Berarti nah kan sudah melewati itu berarti Anda sudah dewasa dan bekerja di sini. Baru yang di atas itu adalah yang Anda masih anak-anak, ya. Karena bloknya kan di sini. Oh, sebutnya dengan nested if atau if yang bersarang di dalam if.
Sudah yang ini? Kalau yang sebelumnya udah. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang dilanjut. Ini kan kita ada dua if di sini ya. Ada dua kondisi. Padahal dua kondisi ini bisa kita gabungkan. Kita jadikan satu. Yaitu dengan contohnya begini. Itu ya. Nah ini jadi kondisi yang pertama itu digabungkan dengan kondisi yang kedua. Yaitu dengan N di sini ya. Umurnya itu adalah lebih dari sama dengan 18 dan umurnya itu kurang dari 65. Maka dia akan menjalankan aksi yang pertama. Nah, jadi ini tidak pakai nested lagi gitu ya. Ini untuk yang pakai dengan operator logika. Operator logika N untuk menyambungkan kondisi satu dan kondisi dua.
Boleh dicoba yang ini? Nah, kalau sudah ditulis, silakan dicoba. Jadi masukkan kalau untuk yang umurnya itu berada di rentang 18 sampai 65, lalu dicoba juga kalau yang umurnya itu adalah masih di bawah 18. Hasilnya itu yang mana? Menjalankan yang mana atau dimasukkan yang umurnya itu adalah 65. Hasilnya itu nanti bagaimana? Aksi mana yang dijalankan? Ya, apakah sudah sesuai logikanya atau belum? Gitu ya. Jadi ketika kita nulis program itu dicek, nah, apakah sudah benar nih logikanya. Ketika kita memasukkan umur sekian, itu adalah yang di print atau yang dijalankan itu adalah perintah yang tepat. Sudah yang ini? Kalau sudah, kita coba ke studi kasus. Ya, silakan diskusi dengan teman sebelahnya. Jadi ini buat sebuah program untuk menentukan siswa lulus berdasarkan nilai ujian dan nilai tugas. Jadi ada dua inputan, yaitu dengan memasukkan nilai ujian dan juga nilai tugas. Lalu diberikan kondisi jika nilai ujian dan nilai tugas itu dua-duanya lebih besar sama dengan 60, maka cetaknya lulus. Tapi jika eh, nilai ujiannya ya maksudnya Mbak, nilai ujian itu kurang daripada 60, maka cetak nilai ujian Anda kurang gitu. Jika nilai tugasnya juga kurang, jadi misal ujiannya udah di atas 60, tapi nilai tugasnya kurang dari 60, maka nilai tugas Anda kurang gitu ya. Jadi kalau yang ini kondisi yang kedua ini adalah nilai ujian ya. Ini saya edit dulu aja biar nggak bingung. Maka Nah, kalau yang terakhir itu kalau dua-duanya atau nilai tersebut, yaitu nilai ujian dan nilai tugas itu kurang daripada 60, maka cetaknya itu adalah nilai Anda kurang semua.
Itu cetakannya. Lalu terakhir itu juga harus menuliskan kalimat ini akhir dari program, ya. Jadi setelah tulisan misal Anda lulus atau cetakannya yang pertama, kondisi pertama kan Anda lulus, lalu terakhirnya ini akhir dari program. Ya, lalu misal nilai ujian Anda kurang, lalu di bawahnya lagi itu adalah ini akhir dari program, ya. Tapi tulisan yang akhir dari programnya itu tidak ditulis secara berulang-ulang, hanya sekali saja ditulisnya. Silakan diskusikan dengan teman terdekat kalian di samping aja. Yang di Zoom, diskusi dengan siapa yang di Zoom? Pak, punten izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau nilainya salah satunya kurang dari 60 itu berarti nggak lulus, ya, Pak? Iya, maka tulisannya di sini kalau ini kan ya misal ini kan nilai ujiannya itu kurang dari 60, tapi yang nilai tugasnya lebih dari 60, maka cetaknya itu adalah nilai ujian Anda kurang. Itu ya. Kalau ada salah satu yang di bawah 60 nih, maka yang nilai yang kurang itu yang dicetak nih. Nilai yang pertama kan nilai ujian Anda kurang. Lalu yang kedua nilai tugas Anda kurang. Ini kalau nilai tugasnya itu di bawah 60 itu ya. Jadi yang lulus itu kalau dua-duanya itu di atas atau sama dengan 60 itu ya. Jadi inputnya ada dua, bikin input ada dua, yaitu adalah nilai ujian dan juga nilai tugas.
Oke, tadi udah ada yang betul ya, terus ada yang kurang sedikit. Tapi di sini sudah pada berhasil. Yang di belakang gimana undangannya? Kenapa?